Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Aldi. Akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang peranan progestin dalam mengatasi ancaman keguguran, evidence based review. Sebagai disclaimer, saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Universitas Erlangga, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan juga di Fakultas Kedokteran UNER. Sejujurnya saya pribadi lebih banyak fokus pada penelitian di bidang high risk pregnancy, preeklamsia, kemudian infeksi pada kehamilan. Tapi terima kasih kepada Dr. Brahmana, Dr. Budi Prasetyo, Dr. Yusuf mempercayakan pada saya untuk kali ini membahas mengenai peranan progestin dalam mengatasi ancaman keguguran atau berdasarkan evidence. Seperti kita ketahui bahwa sekitar 70% dari konsepsi itu akan mengalami loss ya atau keguguran sebelum dia bahkan lahir hidup. Jadi sekitar 30% dia akan mengalami konsepsi itu akan mengalami kegagalan implantasi, 30% lagi mengalami early pregnancy loss ya, pada saat ini belum terbentuk, belum ada janin, juga belum adanya suatu detak jantung janin. Kemudian 10% akan mengalami keguguran, jadi miscarriage, jadi sudah ada janinnya, kemudian dia keguguran. Hanya 30% dari hasil konsepsi itu yang nantinya akan bisa bertahan hidup sampai lahir. Jadi ketika seorang wanita itu sudah positif, maka dia sudah dari salah satu studi ini dikatakan memiliki risiko sekitar 12% untuk mengalami keguguran. Ada berbagai definisi di sini dari miscarriage. Kita tidak tidak menggunakan istilah abortion ya karena konotasinya kurang baik, jadi di bahasa Inggrisnya miscarriage. Jadi spontaneous miscarriage atau spontaneous abortion itu kehilangan pregnancy ya, kehamilan sebelum kira-kira usia 20 minggu usia kehamilan. Jadi lebih banyak sekarang dipakai miscarriage ya karena abortion itu konotasinya kurang baik. Ada early pregnancy loss jika terjadi kurang dari 12 minggu usia kehamilan. Baik ini sudah sudah ada janinnya, sudah ada fetal pool-nya, ataupun masih belum ada fetal pool-nya, ataupun sudah ada janin, namun belum ada aktivitas dari jantung. Kemudian ancaman keguguran atau threatened miscarriage atau abortus imminens, biasa kita istilah kita sehari-hari, jika jadi perdarahan pada kehamilan yang sudah ada janinnya. Ada juga recurrent pregnancy loss, ini yang definisinya 2 atau 3 kali dari riwayat keguguran. Ini tergantung dari mana yang dipakai, panduan dari mana yang kita pakai. Ada lagi preterm birth, yaitu sebelum 37 minggu dan setelah 20 minggu, itu yang jika terjadi persalinan dikatakan sebagai preterm birth. Penyebab miscarriage ini banyak, namun yang paling utama sebenarnya dari janinnya sendiri, jadi adanya suatu abnormalitas dari embrio atau janin tersebut, baik dengan struktural abnormality yang ini juga cukup banyak, atau multiple abnormality yang biasanya berbentuk disebabkan oleh kromosomal abnormality seperti trisomi, polyploidy, monosomi, dan lain sebagainya. Atau kalau jika seandainya janinnya normal, maka lingkungan janin itu yang tidak normal, jadi termasuk dari mulai uterusnya tidak normal, ada yang suatu kelainan, infeksi, berbagai macam infeksi, bacterial vaginosis, toxo, HIV, rubella ini juga dikatakan bisa. Kemudian ada penyakit-penyakit maternal ya, chronic maternal disease, tidak, yang utama sih diabetes, tapi tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit lain ya, penyakit autoimun di sini juga bisa. Celiac disease ini gangguan pada semacam alergi ya di usus ya, di usus sehingga jika terjadi dia bisa merusak dari sel-sel dari usus ini pada jangka panjang juga berakibat kurang baik. Kemudian ini tadi APS ya, biasanya pada antiphospholipid antibody syndrome pada orang-orang dengan lupus ya, kemudian gangguan tiroid, ini semua bisa menyebabkan keguguran. Kemudian gangguan endokrin, itu dalam hal ini kadar dari progesteron yang tidak cukup ya untuk mendukung dari kehamilan tersebut. Ini mungkin teman-teman sudah paham sekali bagaimana siklus menstruasi, bahwa dari awal ada fase proliferasi, ada fase sekresi, di mana
estrogen meningkat pada fase proliferasi, kemudian nanti post ovulasi akan terjadi peningkatan progesteron di mana dia dihasilkan oleh corpus luteum. Jika tidak ada implantasi atau fertilisasi, maka ini akan corpus luteumnya akan mengalami degradasi sehingga produksi progesteron menjadi turun sehingga terjadi perdarahan pada perdarahan menstruasi, perdarahan siklik ya, menstruasi. Ini kita fase sekresi. Kemudian jika terjadi kehamilan, ini hanya sekedar merefresh saja, jika terjadi kehamilan maka corpus luteum akan distimulasi oleh beta CG yang dihasilkan oleh sel-sel trofoblast yang sudah menginvasi ke dalam endometrium ya, ke dalam BC2. Jadi ini trofoblast akan merangsang HCG sehingga kadar progesteron tetap dipertahankan tinggi, tidak terjadi degenerasi dari corpus luteum juga, sehingga progesteron yang tinggi ini akan mempertahankan kehamilan. Efek progesteron jadi sangat banyak karena dia itu progestation ya, jadi namanya sudah dari asal kata progestation yaitu untuk mempertahankan kehamilan. Jadi dia diperlukan tadi untuk implantasi di mana dia menebalkan dari endometrium, kemudian dia remodeling dari arteri-arteri atau pembuluh darah pada endometrium, yang semuanya digunakan untuk persiapan implantasi. Kemudian dia juga penting pada saat kehamilan, dengan adanya progesteron dia akan mengurangi kontraktilitas dari otot-otot polos dari rahim, sehingga rahim itu menjadi lebih tenang ya, lebih tenang, tidak mudah kontraksi, sehingga tidak mudah terjadi keguguran, tidak mudah terjadi persalinan. Itu adalah juga peran dari progesteron. Kemudian ini yang penting nanti kita bahas, regulation cellular immunity. Kemudian dia juga memediasi uterine blood flow, jadi dia tadi merubah spiral artery maupun uterine artery semua dirubah strukturnya dengan tujuan untuk meningkatkan perfusion ke uterus maupun ke janin. Kemudian uterine endometrial adaptation to pregnancy, ya, ini kita sudah tahu ada yang disebut Great Obstetric Syndrome ya, masalah-masalah obstetrik yang disebabkan sebenarnya karena gangguan dari adaptasi endotel gitu ya, jadi seperti preeclampsia, UGR, preterm itu semua masuk ke sana. Semuanya juga bisa disebabkan oleh kurangnya progesteron. Nah, ini mungkin juga refresh saja dari sekitar usia 7 sampai 11 minggu atau 12 minggu kehamilan terjadi shift ya dari progesteron yang tadinya diproduksi oleh corpus luteum semakin turun akan digantikan oleh progesteron yang dihasilkan oleh plasenta. Di sini tadi juga sering terjadi ketika luteal placental shift ini terjadi problem ketika kadar progesteron dihasilkan itu tidak cukup untuk mempertahankan kehamilan. Di sini sering ada masalah juga yang akhirnya menyebabkan miscarriage atau keguguran. Progesteron, kekurangan progesteron atau defisiensi progesteron menyebabkan miscarriage. Apa saja buktinya? Banyak ya dari sini. Mifepriston itu dia memblok dari reseptor progesteron. Kalau diberikan mifepriston ya biasanya antiprogesteron itu diberikan maka akan terjadi miscarriage ya. Biasanya dikombinasi dengan misoprostol, mifepriston itu akan menghasilkan keguguran. Atau corpus luteumnya didetek ya, nanti juga akan menghasilkan keguguran juga. Kemudian adanya gangguan defek corpus luteum pada IVF ya atau IVF maka menghasilkan progesteron lebih rendah juga sama. Atau embrionya yang tidak normal, ada beberapa kelainan kromosomal karena embrionya tidak normal sehingga produksi dari progesteron itu lebih rendah karena adanya kadar beta CG yang juga lebih rendah. Berbagai progesteron dihubungkan dengan normal dan abnormal. Jadi dari penelitian ternyata memang yang miscarriage atau keguguran itu kadar progesteronnya diukur memang cenderung lebih rendah dibandingkan yang healthy pregnancy. Nah tadi saya sedikit aja imunomodulasi. Jadi selain peran penting dari progesteron tadi di uterus, dia juga pada peran pada imunologi dari kehamilannya. Seperti kita ketahui bahwa kehamilan itu sifatnya semi allograph ya. Kenapa? Karena janin ini mengandung partikel separuh partikel genetik dari ayahnya, sehingga ada 50% partikel asing ya atau ya allogenik ya. Jadi semiologi ada partikel asing yang dimana dia ini adanya benda asing ini harusnya akan ditolak oleh sistem kekebalan tubuh ibu, karena itu secara alami tubuh kita akan menolak sesuatu yang asing. Karena itu pada kehamilan terjadi ada namanya immunocytosis ya on pregnancy.
TLPR1, TLPR2 paradigma. Ini Prof. Eri yang paling senang biasanya membahas ini. Jadi ada perubahan sitokin. Dari sitokin, kita ketahui ada dua jenis sitokin ya, TLPR1 dan TLPR2. TLPR1 ini yang lebih ke arah pro-inflammatory cytokine, ya. Dia biasanya IL-2, IL-1 juga, TNF-alpha, TNF-beta, interferon gamma, di mana dia lebih ke arah cell mediated immunity, jadi kekebalan seluler, jadi seperti makrofag, NK cell dan sebagainya. Dia mempromosikan kondisi yang proinflamasi. Sedangkan kalau TLPR2 itu ya kelawannya, jadi dia anti-inflamasi, dia menekan inflamasi. Biasanya kekebalan humoral ya, berarti berupa antibodi, antigen seperti dia antibodi dan sistem memori dan sebagainya, itu di TLPR2. Nah, pada kehamilan dirubah dari yang ibu hamil itu, dari ibu yang tidak hamil itu lebih dominan ke TLPR1, dirubah sitokinnya, dirubah ke arah TLPR2. Tujuannya apa? Untuk menekan inflamasi, sehingga ini mengurangi potensi mereject dari janin. Yang tadi janin adalah benda asing. Nah, pada kehamilan dirubah ke arah dominan ke arah TLPR2, yaitu humoral immunity. Nah, sehingga TLPR1-nya dikurangi, sitokinnya TLPR2 tadi ditingkatkan. Makanya kenapa kok penyakit-penyakit yang dominan TLPR2 seperti lupus itu akan memberat pada kehamilan, karena dia kehamilan sifatnya TLPR2. Nah, ternyata progesteron ini memiliki peran ya. Progesteron berikatan dengan limfosit ya, PMBC namanya, lupa saya singkatannya. PMBC dia akan menghasilkan PIBF, progesterone induced blocking factor, yang dimana ini akan lebih mengindus lagi perubahan tadi ke arah TLPR2. Perubahan ke arah TLPR2, dia juga mendownregulate NK cell pada uterus ya. NK cell uterus itu sifatnya berbeda dengan NK cell di sistemik. Nah, ini akan memiliki efek anti abortion atau anti rejection dari imunitas dari ibu. Nah, ternyata pemberian dari studi in vitro kalau tidak salah ini. Jadi pemberian progesteron atau dihidrogesteron ini dibandingkan, ya, ini dihitung adalah rasio dari TLPR1 dan TLPR2 sitokin. Jadi kalau rasionya semakin rendah, rasio TLPR1 per TLPR2-nya semakin rendah, berarti makin baik. Kita lihat yang dihidrogesteron yang orange, dengan yang apa ini agak merah muda ya, ini kalau diberikan progesteron. Jangan ini tidak diberikan apa-apa, kita lihat ada orang-orang yang recurrent miscarriage ya, kita bisa lihat pada yang tidak diberikan apa-apa ini tinggi sekali. Interferon gamma-nya jauh dibandingkan IL-4 ya, rasionya tinggi sekali. Tapi diberikan progesteron dia lebih rendah, signifikan, diberikan lagi dihidrogesteron ternyata lebih rendah, jauh lebih rendah lagi. Gitu pula yang lain-lain, ini semua menunjukkan data yang hampir sama. Kecuali TNF-alpha dibanding IL-10 yang dimana tidak terlalu signifikan. Ini kita bisa lihat bahwa dihidrogesteron atau progesteron bisa menekan dari rasio TLPR1 TLPR2. Ini sama sih konsepnya tadi, bahwa kalau ada penurunan PIBF, jadi penurunan progesteron, maka berakibat penurunan PIBF, maka lebih dominan TLPR1 yang bisa berakibat ke keguguran. Atau ininya PIBF-nya normal, tapi diberikan zat-zat anti PIBF, maka juga akan TLPR1-nya juga akan turun. Nah, ini dihitung apa namanya? PIBF dan progesteron reseptornya dihitung. PIBF-nya ternyata pada orang-orang dengan recurrent miscarriage jauh lebih rendah kadarnya dibandingkan orang-orang yang normal, yang sehat. Begitu pula juga progesteron reseptornya juga lebih rendah. Jadi ini sama-sama penting ya, progesteron reseptor itu juga penting. Kalau tidak progesteron reseptornya juga tidak baik, maka juga tidak bisa merangsang ke arah PIBF. PIBF-nya juga penting dia. Nah, ini penelitian lain bahwa penggunaan dihidrogesteron akan menginduksi PIBF produksi dengan dose dependent manner. Artinya dose dependent manner itu kalau dosis pemberian obatnya dinaikkan, maka efeknya juga akan lebih kuat. Seperti ini kita lihat konsentrasi dari atau dosis dari dihidrogesteron. Kalau 0 itu hanya menghasilkan 12% sel yang ini dengan pengecetan ini. Pengecetan selnya positif hanya 12%. Ini kalau diberikan dosis 100 mikrogram per mililiter, maka PIBF-nya bisa tampak pada 44% dari sel. Jadi meningkat sangat. Dan kita lihat dari peningkatan konsentrasi sebanding dengan peningkatan dosis. Nah, ini pada orang-orang dengan ancaman keguguran, dilihat dari kadar PIBF-nya pada urin, yang biru hari ke-0, yang merah hari ke-10. Ini yang orang-orang tidak ada
orang-orang dengan ancaman keguguran, ini yang dengan kehamilan sehat. Kalau kita lihat, ini cara membacanya, dilihat aja garisnya ini dibandingkan dengan mana ini ya, hari ke-0 pada orang yang ancaman keguguran atau abortus iminen dibandingkan dengan hari ke-0-nya orang yang sehat, hamil sehat itu berbeda signifikan, berarti ini jauh lebih rendah. Ada yang abortus iminen. Kemudian dibandingkan diberikan terapi ya, ini diberikan terapi hidrogesteron ternyata terjadi peningkatan yang signifikan ya, kurang dari 0,05 ini berarti sangat signifikan ada peningkatan. Sedangkan pada yang sehat karena tidak diberikan terapi apa-apa ini tidak signifikan, tidak ada perbedaan signifikan hari ke-0 dan hari ke-10. Nah, pada hari ke-10 pada hari ke-10 yang diberikan diberikan hidrogesteron pada orang yang treatment miscarriage itu ternyata hasilnya tidak signifikan dengan yang relative pregnancy. Artinya apa? Artinya dia bisa mengejar kadar dari PIPF-nya. Jadi dengan diberikan hidrogesteron dia bisa mengejar pada yang orang-orang yang tadi kekurangan, bisa mengejar sehingga tidak signifikan dengan yang relative pregnancy. Ini sama aja sebenarnya, saya lewatin aja. Nah, bagaimana sekarang evidence terbaru tentang progesteron, dalam hal ini hidrogesteron ya. Ini ada beberapa studi LSIPDeh 2009 bahwa pada angka kegugurannya dengan hidrogesteron lebih rendah signifikan ya, 17,5% dibanding 25% yang kontrol, tidak diberikan untuk placebo ya. Nah, ini juga pada Kumar dibandingkan 3 kelompok tetap lebih rendah dibandingkan placebo ya. Dan memang dia tidak bisa serendah orang yang normal ya, karena ini kan pasti ada sesuatu masalah. Tapi kita bisa lihat kadar cukup signifikan menurunkan angka miscarriage dibandingkan yang placebo yang tidak diberikan obat apa-apa. Ini hampir sama. Ini tadi penelitiannya sama. Ini Pandian juga hampir sama. Hasilnya lebih bagus ini Pandian dibandingkan LSIPDeh tadi, tapi sama kesimpulannya menurunkan dari angka keguguran. Nah, juga kita lihat yang lain ya, bentuk lain kita tahu di lapangan ada hidrogesteron, ada yang juga bentuk yang micronized ya, micronized. Ada studi PROMISE, ada studi PRISM. Ini PROMISE ini sekitar 800 sampel ya, 400 versus 400. Dia melihat RCT, pemberian progesteron pada orang-orang dengan riwayat keguguran berulang. Jadi kesimpulannya ini yang progesteronnya dalam bentuk micronized tidak ada perbedaan signifikan high rate dalam hal angka kejadian live birth ya. Dia outcome-nya hasil yang dievaluasi itu kelahiran setelah 24 minggu. Ini 400 orang dibandingkan 400 orang, satu diberikan micronized progesteron, satunya placebo. Ternyata tidak ada perbedaan. Live birth-nya tidak ada perbedaan. Pada orang-orang yang unexplained ya, orang yang tidak tahu sebabnya apa, mengalami recurrent miscarriage. PRISM trial ini lebih besar lagi di Inggris. Saya lupa. 2000 versus 2000 ya, atau 1500 kalau nggak salah. PRISM trial ini pada orang-orang yang mengalami ancaman keguguran pada awal kehamilan. Ternyata juga sama hasilnya, pemberian progesteron tidak menurunkan, tidak meningkatkan live birth ya. Kalau ini patokannya dia outcome-nya lebih dari 34 minggu, ini tadi lebih dari 24 minggu. Tapi hasilnya sama, tidak signifikan. Ini tadi hasil dari penelitian PRISM sama PROMISE. Incident of live birth-nya atau bayi lahir hidup tidak berbeda antara progesteron sama placebo. Kemudian ongoing pregnancy tidak berbeda dan miscarriage-nya juga tidak berbeda, cuma beda sedikit 20%, 22%, jadi tidak berbeda signifikan. Itu pula PROMISE ini sama sih hasilnya, incident live birth juga tidak berbeda, ongoing pregnancy, miscarriage juga tidak berbeda, ini malah lebih kecil lagi ya, lebih tampak tidak signifikan karena jumlah sampelnya lebih besar PROMISE ini. Ini PROMISE hasilnya saya tampilkan. Kita langsung lihat aja ke p-value-nya. Tidak ada perbedaan semua ya, semuanya di atas 0,05. Jadi tidak ada perbedaan antara placebo dengan progesteron pada semua outcome ini. Nah, kemudian ini dari lupa saya. Ini dia meta-analisis, dia melakukan meta-analisis ya, membandingkan oral hidrogesteron, kemudian dia membandingkan 48 progesteron dibandingkan dengan placebo untuk mengurangi
angka miscarriage. Kita bisa lihat ya memang sedikit ya, jumlah sampelnya sedikit, hanya 3 penelitian. Total ini sekitar 500-an lebih ya, jumlah sampel 500 lebih. Namun di sini kita lihat yang oral dihidroprogesteron itu odds ratio-nya 0,4, berarti dia bisa bermanfaat untuk menurunkan risiko keguguran. Ini 0,4 berarti risikonya 0,4 kali lebih kecil kalau diberikan obat oral dihidroprogesteron dibandingkan tidak. Risiko kegugurannya lebih kecil 0,4 kali. Ini signifikan secara statistik. Kalau vaginal progesteron ini 0,72, namun p-value-nya tidak signifikan. Namun sekali lagi kita bisa lihat ini jumlah sampelnya sih kecil ya sebenarnya 200. Ya 300 lah ya, sekitar 300. Nah, cuman ini menariknya kalau dibandingkan secara langsung oral dan vaginal progesteron tidak ada perbedaan sebenarnya. Odds ratio-nya 1 berarti tidak berbeda. Ada lagi dari Lee ini yang lebih baru, ini 2020 kalau tidak salah jurnalnya, 2020 baru yang keluar. Dia membandingkan progesteron ya dengan kontrol. Ini oral progesteron versus kontrol, ada ini kesimpulannya kita lihat secara langsung. Penggunaan progesteron, kalau progesteron digabung semua dibandingkan placebo itu terbukti menurunkan risiko keguguran. Namun benefit ya yang bisa menurunkan keguguran itu hanya pada oral progesteron dan tidak pada vaginal progesteron. Jadi di sini risk rasionya kita bisa lihat ya, ini yang oral ya, oral progesteron risk rasionya 0,58, berarti setengahnya lah, kurang lebih setengahnya risikonya menurun. Namun kalau yang vaginal progesteron 0,9 ya, hampir mendekati 1 itu berarti sebenarnya tidak itu ada efeknya. Kalau mendekati 1 kan berarti artinya sama. Nah, jadi ini mungkin bahwa dihidroprogesteron itu ya dan progesteron sebenarnya sudah menjadi sudah dimasukkan dalam berbagai guideline ini untuk prevensi dari keguguran. Nah, ini prevensi yang ada. Mungkin demikian dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.